pertama. Yang kedua, lagi-lagi di kitab yang sama, Matius 27, nomor 62 sampai 66, kebangkitan manusia dari kubur pada hari ketiga menurut imam-imam dan juga orang Farisi, ahli kitab, kebangkitan itu adalah penyesatan yang mengakibatkan akibat yang sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi semua rentetan ini kena kepada apa yang saudara lakukan hari ini, apa yang saudara praktekkan dalam beragama. Karena Yesus memang pada saat mengajar tidak ada Kristen hadir di situ. Tidak ada orang Roma, nggak ada orang Yunani, nggak ada orang Toraja, nggak ada orang Manado, nggak ada orang Batak, tidak ada. Nggak ada orang NTT, orang Flores, nggak ada di situ. Yang ada hanya Yahudi, para penikmat Torah. Nah, sehingga ketika mereka diberi nasihat agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus," mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang menjadi pengikut Kristus tersebut adalah orang-orang non-Yahudi. Disebutlah hari ini sebagai Katolik, Protestan, Advent, dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Kalianlah yang menggenapi itu, tidak ada yang lain. Karena Yesaya 14 nomor 12, iblis bergelar bintang timur. Wahyu 22:16, sembahan saudara bergelar bintang timur. Jadi kira-kira mau lari kemana itu perginya? Maju kena, mundur kena. Silakan. Oke, saya pikir kalau bicara soal bintang timur itu tidak ada hubungannya dengan tema yang Pak Suma angkat. Karena Pak Suma mengangkat An-Nisa 117 yang mengatakan bahwa penyembah berhala itu adalah orang-orang yang menyembah orang mati. Nah, saya sudah katakan bahwa orang Kristen tidak menyembah orang mati. Orang Kristen itu menyembah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian ya Bang Suma mengambil Matius pasal 27 kan, mengatakan bahwa para kepala, ya para pemimpin Yahudi mengatakan bahwa kubur itu perlu dijaga karena bagi mereka Yesus adalah penyesat. Itu pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi para musuh Yesus pun mendengar ucapan Yesus bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit dari antara orang mati. Maka tempatkanlah para penjaga supaya murid-muridnya tidak mengambil yang namanya jenazah Yesus, sehingga nantinya penyesatan yang akan terjadi kemudian lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi itu cerita utuhnya begitu. Jadi bukan berarti kepercayaan terhadap kebangkitan Kristus itu adalah sebuah penyesatan, tetapi para pemimpin meminta agar kubur Yesus itu dijaga supaya jenazah Yesus tidak dicuri menurut mereka, dan murid-murid mengarang sebuah cerita bahwa Yesus itu bangkit. Jadi begini Pak Suma ya, kalau Pak Suma menggunakan An-Nisa pasal 117 untuk mengatakan orang Kristen itu menyembah berhala karena menyembah orang mati, maka ini yang perlu Bang Suma lakukan. Berikan bukti kepada saya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Maka kalau Anda dapat membuktikan Yesus itu tidak bangkit, maka dengan sendirinya An-Nisa pasal 117 itu yang Pak Suma gunakan untuk menuduh orang Kristen itu dapat dibenarkan. Jadi tak perlulah bawa bintang-bintang fajar, bintang timur, karena kita kan bicara berdasarkan ayat Pak Suma begini ya, kalau saya ngomong angka baiknya jangan gunakan efek suara. Nanti Lucu masalahnya lucu. Iya, maksudnya begini Pak Suma, supaya kan diskusi kita ini kan jalan enak. Nanti kalau Pak Suma berbicara, saya tidak akan menggunakan efek suara. Nanti saya akan menggunakan efek suara kalau saya yang berbicara. Begitu pula Pak Suma. Kalau Pak Suma berbicara, maka Pak Suma boleh pakai efek suara. Tapi kalau sementara Oke, siap bos, siap komandan. Iya. Ya makanya saya katakan tadi, jangan tak perlulah bawa bintang timur. Itu pun ada penjelasan sendiri. Kita berbicara sesuai dengan tema An-Nisa 117 agar pembicaraan kita ini terarah dengan baik. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Pak Pastor Dede.
ketika saya membawa Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, di situ dikatakan inazan. Inazan ini adalah orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Orang yang telah mati, iblis yang durhaka. Pola ini, kalau saya menggambarkan di Bible, Yudas yang sudah mati, kemudian kerasukan iblis lalu bangkit dan Anda sembah. Itu sederhananya. Kenapa saya bawa materi bintang timur, Pak Pastor? Karena kitab saya mengatakan iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk, yang Pak Pastor sembah. Itu menurut Al-Quran saya, surah An-Nisa. Al-Quran saya datang belakangan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sebagaimana perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Al-Quran saya datang menjelaskan dua kitab tersebut. Di dalam kitab Yahudi, Yesaya 14, 12 sampai 15, Pak Pastor, di situ bintang timur dilemparkan ke alam kubur. Yang Anda sembah makhluk yang keluar dari kubur dan mengaku bintang timur. Klop. Apanya yang salah? Kecuali Anda ingin mengingkari bahwa Yesus itu tidak pernah, bintang timur itu tidak mengaku Yesus. Faktanya bintang timur itu mengaku Yesus. Yesus mengatakan iblis mengaku namanya, memakai namanya, menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Itu data, Pak Pastor. Jadi Yesus mengatakan penyesat Planos akan memakai namanya. Nah, di Pulau Patmos ada bintang timur yang iblis dalam kitabnya Yahudi memakai nama Yesus. Kena. Di Yesaya 14, bintang timur dilemparkan ke dalam kubur. Yesus dalam Yohanes 12:30, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Kenapa keluar dari kubur? Karena itu tanda untuk orang jahat. Matius 12:38 sampai 40. Orang jahat, angkatan tidak setia, minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur. Semuanya kena, sasarannya kena, menyesatkan banyak orang. Apa buktinya? Apa enggak sesat kalau menyembah orang yang keluar dari kuburan, Pak? Apa enggak sesat ketika dikatakan wajib sunat tiba-tiba dibatalkan? Apa tidak sesat ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai yang diutus. Tiba-tiba mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Apa enggak sesat itu? Ya sesatlah. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, kalianlah ini yang tidak waspada, karena memang Yesus hanya mengingatkan muridnya, bukan mengingatkan kalian. Wajar kalau kalian sesat. Jadi pada kesimpulannya, Al-Quran saya mengatakan kalian menyembah iblis, maaf, terbukti memang kalian begitu. Kalau bukan begitu, kenapa menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Bukankah Tuhan adanya di langit, bukan di bumi? Itu fakta. Setelah kalian menyembah makhluk itu, kalian aneh. Apa anehnya? Tuhan mengajarkan sunat, malah tidak sunat. Mengajarkan jangan makan babi, malah makan babi. Mengajarkan sabat, malah ibadah minggu. Mengajarkan satu Tuhan, malah tiga Tuhan. Mengajarkan Taurat, malah surah Paulus yang dijadikan ajaran. Jadi aneh kan? Sementara orang Yahudi enggak begitu. Kalian aja yang aneh setelah menyembah bintang timur. Begitu Pak Pastor. Silakan. Oke. Ya, saya paling senang itu kalau berdiskusi itu kita benar-benar membahas satu topik dan secara menyeluruh ya, tidak kemana-mana. Makanya saya akan terus fokus di sini. Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati dan yang bangkit itu adalah Yudas Iskariot yang dirasuki oleh roh iblis. Kalau begitu, saya meminta Anda memberikan bukti bahwa yang bangkit itu adalah Yudas Iskariot, kemudian Yudas Iskariot yang bangkit itu dirasuki oleh iblis. Jadi Anda harus menyampaikan ini dengan dalil supaya setiap pengikut Anda benar-benar tercerahkan. Jadi tolong berikan kepada saya bukti di mana yang bangkit itu adalah Yudas, kemudian Yudas itu dirasuki oleh iblis. Silakan. Baik.
Yang pertama di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas. Itu satu. Yang ketiga, Yesus itu adalah orang benar, sedangkan yang disalib orang yang dikutuk. 2. Yang ketiga, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus mustahil dikutuk, apapun alasannya. Sedangkan yang dikutuk, ketika ada tertulis menurut Paulus, maka yang tertulis adalah Ulangan 27 nomor 25. Yang menerima suap terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa dia, Pak? Yudas. Itu satu. Lalu kalau ada yang tertulis, dikatakan di dalam Ulangan 21, 22, 23, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di suatu pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, apa mungkin Yesus dikutuk oleh Elohim? Apa mungkin Yesus yang menerima suap? Apa mungkin Yesus yang berkhianat? Apa mungkin Yesus menyerahkan salah satu dari orang yang benar untuk diberikan kepada tentara Romawi agar dibunuh? Tidak, Pak Pastor. Jadi semua hanya sangkaan bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena ada pemutarbalikan fakta dari utusan atau nabi dari bintang timur tadi, yaitu Paulus. Diputar, yang tadinya pengkhianat, yang tadinya pemakan suap, orang benar yang disalibkan. Itulah pemutarbalikan fakta yang terjadi, dan itu sudah dinubuatkan kemudian oleh Paulus, oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Bila mana engkau melihat pembinasa keji duduk di atas tempat yang kudus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan, menghentikan korban binatang, dihentikan korban binatang, merubah hari Sabat. Itu yang dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel, yang dirujuk oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi semua tergenapi. Jadi yang bangkit ini sudah pasti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Coba Anda lihat di dalam pengakuan dia, baik yang ada dalam Yohanes 14 nomor 30 maupun yang ada di Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana penguasa dunia itu? Dari kubur. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di data itu Yesus mengatakan, penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, kata Yesus sedikit pun tidak berkuasa. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Tidak berhasil iblisnya, karena Yesus sendiri yang mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa. Nah, iblis mau Yesus mati, tapi Yesus mengatakan tidak berkuasa. Berarti yang dibunuh di situ bukan Yesus, Pak. Bukan Yesus. Itu fakta. Jadi biar bagaimanapun Anda memaksakan Yesus yang mati, faktanya tidak mati. Catatan terakhir dari penjelasan saya. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan itu tidak mati, Pak. Mazmur 118 nomor 17 sampai nomor 22. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
itu batu sandukan yang dibuang oleh tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru dan berkata, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Aku hidup dan tidak akan mengalami kematian. Gitu Pak Pastor, silakan. Oke, ya jadi saya tangkap tadi ya. Jadi Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi kalau Bang Suma menggunakan Yohanes 13 ayat yang kedua untuk mendukung pernyataan yang telah disampaikan oleh Bang Suma tadi bahwa Yudas lah yang mati kemudian bangkit, kemudian disembah oleh orang Kristen, bagaimana mungkin ayat ini bisa mendukung pernyataan seperti itu? Ayat ini kurang lebih hanya mengatakan bahwa Yudas itu dibisiki oleh setan untuk mengkhianati Yesus. Ayat ini tidak pernah berbicara kalau Yudas yang mati di atas kayu salib, kemudian Yudas itu bangkit dari antara orang mati. Ayat ini tidak berbicara tentang semua yang Bang Suma bicarakan tadi. Ayat ini hanya berbicara tentang Yudas yang dibisiki oleh iblis ya untuk menjual Yesus. Jadi kalau menggunakan ayat ini kemudian mengatakan bahwa Yudas yang mati di atas kayu salib kemudian bangkit dari antara orang mati, ayat itu tidak berbicara demikian di sini. Maka saya bertanya, kalau misalkan semua menggunakan ayat ini, bisakah Anda membuktikan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas? Berikan saya dalil atau data yang membuktikan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yudas. Silakan, Pak Suma. Kan sudah, apalagi Pak Pastor? Kan udah saya uraikan tadi. Yesus begini. Coba kita lihat bagaimana iblis berupaya ingin membunuh Yesus. Lalu bagaimana imam kepala Mahkamah Agama melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu Yesus mengatakan, sedikit pun iblis tidak akan berkuasa, tidak akan berkuasa atas diriku sedikit pun. Berarti apapun yang dilakukan oleh iblis untuk mencelakakan Yesus, berhasil atau tidak berhasil, Pak Pastor, menurut Yesus? Itu dulu. Ya, Yesus itu di dalam Alkitab dia mati loh. Yang saya minta itu tunggu. Di mana Yudas itu. Tunggu sabar dulu. Yang di kayu salib sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi. Bang Ya, Suma kan tadi saya sudah katakan itu. Yudas. Iya, betul. Oke, kalau begitu berikan saya dalil di mana Yudas yang mati di kayu salib. Berikan saya dalil. Tadi sudah dalil, nggak bisa begitu. Yudas yang disalib. Nggak bisa Kalau begitu. nggak bisa begitu, maka berarti apa yang disampaikan oleh Bang Suma adalah sebuah kekeliruan. Sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan data kepada saya. Yesus mengaku bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada? Oke. Silakan. Saya kasih. Ya, saya Silakan. Ya. Iya. Ya, sambil saya membuka ayat saya ngomong ya. Jadi memang di dalam Alkitab itu tidak ada ayat secara eksplisit yang mengatakan Yudas itu yang mati di kayu salib ya. Itu cuma karangan-karangan dari Bang Suma saja. Ya, silakan ada tunjukkan. Aku akan mati, silakan. Bentar ya. Iya. Iya, oke ya. Jadi untuk Yudas tadi saya katakan kepada Bang Suma ya, tidak ada ayat dalam Alkitab secara eksplisit yang mengatakan Yudas itu mati di atas kayu salib. Maka kalau Bang Suma mengatakan bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, yang bangkit itu Yudas, PR Anda adalah tunjukkan kepada saya. Saya minta pertanggungjawaban. Anda menolak Yudas. Bentar dulu. Pengakuan Yesus aku akan mati di mana? Silakan. Iya, bentar dulu ya. Saya ngomong dulu kan. Bang Suma kalau ngomong kan juga panjang lebar kan. Jadi izinkan. Ya, tapi kan harus masuk ke poin. Kemudian masuk ke ya, poin. Saya mau kasih ayatnya juga. Sudah ada ayatnya. Saya akan baca, tapi bentar dulu. Saya ingin memantapkan apa yang saya katakan tadi di awal. Jadi kan saya ingatkan ya, Bang Suma kan tadi bilang bahwa yang bangkit itu bukan Yesus. Ya kan? Karena dari awal sesuai dengan An-Nisa pasal 117, ya Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah berhala karena menyembah orang mati. Dan saya katakan Yesus itu tidak hanya mati, dia bangkit dari antara orang mati.
Kemudian Bang Suma mengatakan dengan lancar dan penuh wibawa tadi bahwa yang bangkit itu adalah Yudas yang dirasuki oleh roh jahat. Maka saya tanya, kalau begitu berikan saya ayat di mana yang bangkit itu adalah Yudas yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, Bang Suma bukannya memberikan ayat Yudas bangkit kemudian dirasuki roh jahat. Malahan Bang Suma itu memberikan ayat di mana Yudas sementara duduk perjamuan itu Yudas belum mati gantung diri, Bang. Kemudian dirasuki oleh roh jahat. Nah, kemudian saya kejar lagi. Kalau yang Bang Suma katakan bahwa Yudas itu yang mati, maka Bang Suma harus memberikan bukti bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus tetapi Yudas. Dan Bang Suma tidak bisa menunjukkannya. Nah, sekarang Bang Suma bertanya Kata siapa nggak bisa? Iya. Kata siapa, Pak Pastor? Anda yang mengelak dari Kalau data yang begitu- saya sajikan, Pak. Saya ulang lagi boleh? Oke, kalau begitu Paulus ya, mengatakan- ya, kalau begitu ini aja saya minta. Saya kasih minta data. aja Saya ulang satu lagi data. Saya kasih Ya. data. Anda menghindari data saya soalnya. Bang Suma. Saya kasih data boleh? Ya, saya ulang lagi. Galatia 3 nomor 13. Di situ kan dikatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Iya kan? Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang dijadikan sebagai rujukan oleh Paulus. Yang pertama, Pak, Ulangan 27 nomor 25, jangan pura-pura nggak dengar. Kan Anda minta dalil toh? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Jangan pura-pura ngantuk. Itu satu. Yang kedua, Itu begini. yang Ya, kedua jadi sabar. Oke. Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Anda nanti tunjukkan kepada saya dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati yang dilakukan Yesus. Lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menyentuh tanah yang diwariskan kepada kamu. Nah, siapa yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati? Yudas. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yudas. Itu rujukan dari Galatia 3 nomor 13. Sekarang kalau Anda mengatakan itu Yesus, saya kembalikan kepada Anda. Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Kan begitu. Jangan pura-pura nggak tahu dalil itu. Ya, jadi Oke. ketika Jadi saya sudah memberikan dalil, PR Pak Pastor adalah tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku yang mati, aku yang bangkit. Silakan. Oke, jadi dari Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ketika ayat ini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, maka Bang Suma mengatakan Yudas itu terkutuk, maka dialah yang digantung di kayu salib. Begitu. Iya dong, kan dalilnya. Paulus merujuk kemana? Kutanya dulu, Paulus merujuk kemana itu? Ada tertulis. Paulus merujuk kemana? Tertulis di mana? Ya, bagi kami orang Kristen ini sederhana saja ya. Yesus itu kan mati sebagai orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia menebus dosa manusia. Maka karena Itu konsep yang Anda bangun, Pak. Sabar dulu, Pak Bentar Pastor. Itu dulu, konsep Bang yang Anda Suma, bangun bentar dulu. akibat Bintang Bentar Timur. dulu, gantian dulu kita ngomong Bang Suma. Saya Itu sudah pola ngomong dari tadi. Bintang Kalau Timur. Kalau saya ngomong, Bang Suma jangan pakai efek suara. Iya, makanya jangan Saya bikin menjelaskan. kelucuan. Jangan bikin kelucuan. Anda seorang pastor, Ini tidak- harusnya ilmunya ini itu di tidak atas lucu. saya, gitu loh. Lucu Ini itu, tidak lucu. karena Anda mengatakan Yesus mati terkutuk. Jadi Anda mau ngomong terus, silakan kalau begitu. Enggak, Anda kan protes saya tertawa karena Anda lucu. Seorang pastor mengatakan Yesus mati dengan jalan terkutuk. Ilmu dari mana itu, Pak? Bang Suma, lucu tidak lucu, Anda tidak berhak pakai efek suara. Kita kan sudah ngomong tadi di awal tuh. Ya, Tapi jadi kan saya cobalah nggak menyetujui. Saya bilang kalau lucu ya saya jadi tertawa. apologet. Kan begitu. Giliran Bang Suma. Anda boleh, giliran saya nggak boleh. Kan Bang Suma. aneh.
Di mana saya tertawa Anda ketika seorang berbicara? pastor. Anda nggak punya hak untuk mendikte saya. Anda seorang pastor, mulai ilmu lagi. Anda harus lebih tinggi dari saya. Mulai Oke? lagi. Nah, PR Anda adalah mulai tolong lagi. tunjukkan kepada saya, Mulai Pak Pastor. lagi. Udah nggak usah terlalu ribut masalah orang tertawa tepuk tangan, nggak usah terlalu banyak alasan. Sekarang PR Anda, tolong tunjukkan kepada saya. Yesus mengaku, aku yang disalib, aku yang bangkit, aku yang keluar dari kubur. Saya minta dalilnya, silakan. Sekarang saya ngomong ya. Bang Suma, saya tunggu Suma dalil, diam Pak. dulu. Iya, saya tunggu Tenangkan dalil. hati dulu. Iya, silakan. Sabar dulu, saya mau ngomong dulu. Iya, Tadi dalil. saya mau ngomong, semua ngomong terus. Ya, silakan. Bersamaan dalil, silakan Pak Pastor. Begini, Silakan. kita bahas tadi Galatia 3 ayat 13 kan. Bang Suma ngomong bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Bang Suma katakan bahwa orang yang terkutuk itu adalah Yudas. Betul atau tidak? Yudas kan yang Anda maksudkan. Gak usah bertanya, kan saya sudah uraikan tadi. Tinggal Anda jelaskan Pak Pastor. Anda nggak bisa mengelak. Memang Yudas yang terkutuk, bukan Yesus. Oke, kalau begitu berikan saya alasan kenapa Yudas terkutuk. Kan tadi saya sudah kasih dalil. Cumi. Iya, bisa. Oke, silakan Anda. Saya mau dengar sekali lagi Anda memberikan dalil tersebut kepada saya. Saya ingin memperhatikan Sebab baik-baik. ada Kenapa Yudas tertulis. Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di mana Pak Pastor? Ya silakan Anda menjelaskan saja. Saya mau dengar. Sudah ku jelaskan tadi, Sangkala. Anda yang tidak mengerti Ya. atau pura-pura nggak paham. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib itu, Pak, terkutuknya tertulis pertama di Ulangan 27:25. Yang kedua, Ulangan 21, 22, 23. Jangan lagi nanti Anda tanya, hanya menghindari di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku yang digantung. Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, jadi begini. Jadi ada tertulis itu merupakan kutipan dari Perjanjian Lama, tuh. Betul. Kutipan dari Kitab Ulangan. Iya. Benar, kan saya ngajarin tadi. Iya. Nah, kalau misalkan Anda mengatakan bahwa Yudas itu terkutuk karena ada ayat demikian yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Anda menghubungkan itu dengan Yudas? Apakah Yudas yang tergantung di kayu salib? Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh sesuai dengan nubuatan Amsal 21:18? Orang benar, pengkhianat dipakai tebusan sebagai orang kepada orang benar. Amsal berapa tadi? Amsal berapa? 21:18. Pindah lagi kita. 18, Pak Pastor belajar sama Bang Suli. Siapa pengkhianat di situ, Pak? Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lalu kenapa ayat ini bisa Anda maksudkan bahwa itu adalah Yudas, kemudian dia jadi terkutuk? Aduh, ditanya lagi. Kan Yesus sendiri, Lukas 21, Lukas 24:44. Aku harus pergi ninggalin dunia sebagaimana yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. La haula wala quwata illa billah. Ya. Oke, tunjukkan saya ayat di mana Yesus mengatakan bahwa sesuai yang tertulis dalam kitab Amsal. Mana ayat? Lukas 24 nomor 44, Cumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lukas 24 Coba nomor. PR-nya dulu sebelum ke situ, PR-nya dulu. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Yesus, aku yang disalib, aku yang dibunuh, aku yang bangkit. Mana. Tunjukkan. Inilah perkataanku, sabar ya. Ini Lukas 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi ayat ini berbicara tentang Yesus yang ya, sabar dulu Bang Suma. Anda ini terlalu grogi kalau bicara dengan saya. Bukan, Anda mencari celah untuk kabur.
Saya tidak mencari celah untuk kabur, tetapi jawaban Tadi yang Anda berikan. mengatakan di mana tunjukkan dalilnya. Yesus berkata pergi Amsal. Aku tunjukkan. Anda Bang tanggapi Suma, lagi itu. Apa sih? dari tadi itu kamu ngomong terus dari tadi. Loncat Saya juga ngomong kemana-mana. dong. Pak Pastor, saya minta data di Ya, mana bilang Yesus aja ngaku kalau aku yang kamu sudah disalib. takut toh. Aku yang disalib, aku yang bangkit. Mana dalilnya? Sekarang saya ngomong dulu dong. Saya ngomong teman-teman dulu. nggak ada pernah Nanti kemudian dikasih. kamu memberikan pembahasan. Sabar, saya sudah siapkan ayatnya. Tapi bentar dulu. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Suma? Ya sudah, silakan. Suma itu kamu takut ya. Ya. Jadi dalam Lukas pasal 24 ayat 44 mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya. Jadi ini kan yang dibicarakan oleh Yesus di sini, ya. Ini kan ya waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, dan dalam perjalanannya menuju ke Emmaus kan. Jadi yang Yesus bicarakan itu adalah mengenai kematian dan kebangkitannya yang dibicarakan dalam kitab-kitab. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Ya kan? Dia, Tapi yang menjadi sulit. sabar dulu Bang Suma. Bang Suma sabar dulu dong. Anda Ini melakukan selesai. kebohongan, Pak Pastor. Anda seorang pastor telah melakukan kebohongan. Aduh, parah nih Suma. Parah kau Suma. Mari kita lihat. Saksikan teman-teman. Pastorku buat mencret. Pastorku buat mencret, teman-teman. Mencret. Lari. Gak bisa, gak berdaya, mau gimana? Nah, ini jemaat-jemaat mau sosok paten ngajarin saya. Kabur pastormu. Tidak ada dalil jelas Yesus mengatakan aku akan pergi, aku akan dibunuh, aku akan disalib, aku akan bangkit dari kubur. Aku nggak ada. Selamanya Yesus mengatakan dia akan dibunuh, dia akan bangkit. Saya kasih data. Matius 17 nomor 27. Di situ Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia, bukan aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Satu, itu diterangkan di Matius 17 nomor 23. Kemudian Matius 20 nomor 18. Itu juga terang dinyatakan di sana. Yesus berkata, sekarang kita pergi kemana? Ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada mereka, kepada imam-imam. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia, bukan aku. Masih ada lagi? Ada lagi. Matius 20 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Lagi-lagi membenarkan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya untuk orang banyak. Bukan nyawaku, nyawanya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Markus 9 nomor 31. Di situ juga Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di mana lagi? Matius 10 nomor 33. Narasi di situ juga sama. Dan mereka akan menyerahkan dia. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Masih ada lagi? Lukas 18 nomor 33. Yesus berkata, mereka akan menyesah dia dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum.
Pendeta kabur, aku minta dalilnya di mana Yesus mengatakan dan aku akan dibunuh dan aku akan bangkit menjadi Tuhan. Nehi nehi merica katum berjahe. Pak Pastor, ilmumu masih nihil karena sejatinya ente memang tak pernah belajar. Ente hanya tahu ayat-ayat astagfirullahaladzim, kok ayat, data-data butir-butir yang mengenakkan kuping jemaat biar lancar persenggolan. Ya, mari kita senggol. Begitu Pak Pastor. Belajar lagi, belajar. Masa Bang Suma yang lebih tahu dalilnya? Ada tertulis, lu kudu cari yang tertulis Pak Pastor, bukan yang dikarang belakangan. Aku memang harus pergi sesuai yang telah tertulis. Berarti perjanjian lama, bukan perjanjian baru, tapi yang telah tertulis. Sebab ketika Yesus menyampaikan firman, yang tertulis baru perjanjian lama. Belum ada surat-surat Paulus in the gang. Jadi orang cerdas akan mikir tuh, Yesus berkata sudah tertulis. Apa yang tertulis setelah pada saat Yesus mengatakan itu? PL. Pak Pastor, saya mohon sekolah lagi 600 tahun lebih 20 tahun 20 hari 20 jam untuk kemudian hadapi saya diskusi tentang agama lu dan agama gue, kaitannya Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Aku lihat gaya lu di ini. Oh teman-teman, aku lihat gaya Pak Pastor di gerejanya kan, gini gayanya nih. Kita mengetahui Yesus itu adalah Teopani dari Bapa yang turun ke bumi menyatakan dirinya dalam rupa daging. Haleluya. Wah, gayanya. Kita memang harus mengetahui bahwa Yesus adalah ada lu. Begitu berhadapan dengan apologet Islam Indonesia, ampoleng, sok paten. Coba lihat piti-pitinya tuh, wah gayanya depan jemaatnya, wah depan jemaat, wah kayak panitia surga. Giliran berhadapan apologet Islam, mana sudah begini gayanya. Mana itu kalau dia begitu langsung, jangan tepuk tangan, jangan tertawa, matamu kurang setoran kau ya, loyo kali kau ku tengok. Pastor aja kayak gitu, gimana jemaatnya mau hadapi saya? Pastor, kasihan jemaat kau Pastor. Lihat gurunya begitu, kayak anak jin disiram ketuban kuda. Ada ilmu, sok paten. Gak malu apa bikin piti-piti sok keren gitu. Setiap ketemu Bang Suma selalu keok. Mereka itu aja kerjaan kayak mama kau. Itu namanya merepet kemenangan kawan. Itu muncul kau kayak mama. Bung, Kenapa muncul kayak mama? saya tertawa senang karena seorang pastor nggak percaya di hadapanku gitu ya.
Merepet aja kerjamu, nggak bisa kolawan merepet kau. Merepet kemenangan kawan. Buka kamera. Maafkan jika pendeta pastormu begitu. Ah, ini lagi modelnya. Mungkin kau kenapa merepet terus? Kayak burung onta. Saya ini nabimu. Kenapa merepet? Aduh. Gimana ini? Pastor tidak bisa menunjukkan data Yesus mengaku disalib. Apakah Anda bisa menunjukkan Yesus mengaku disalib? Itu kan longor kau. Longor. Pertanyaanmu itu pertanyaan anak TK, itu anak TK. Anak TK aja pertanyaan pasti tahu. Ah, coba tunjukkan. TK. Di mana Anak Yesus TK mengaku? pasti tahu, longor. Aku yang disalib, aku yang bangkit. Coba tunjukkan. Gak mungkin hari itu kan perkataan binatang. Kok jadi kau pula yang ngatur-ngatur Alkitab? Perkataanmu itu binatang. Saya diminta untuk menunjukkan bukti kalau yang disalib itu Yudas. Aku tunjukkan bukti. Sekarang pastormu tidak bisa membuktikan bukti akurat kalau Yesus yang disalib. Hei binatang, tidak mungkin ada tertulis Alkitab perkataanmu binatang. Ayo. Saya membuktikan yang disalib Yudas. Pastormu nggak bisa menunjukkan Yesus yang disalib. Mana buktimu Yudas yang disalib? Tadi saya sudah uraikan. Sekarang giliran kamu tunjukkan ke saya. Yesus mengatakan, aku yang disalib, aku yang disalib, aku juga yang bangkit. Tunjukkan. Kau tanya aja sama anak sekolah minggu binatang. Sekolah minggu kata anak binatang. Aku minta. Pastormu lari kabur. Bukan kabur, kau yang longor. Kabur pastormu. Binatang kau. Pastormu lari. Kau yang lari binatang. Mundur dia. Tanpa izin pula tuh. Kau yang kabur. Aku masih di sini. Muncul kau yang merepet terus binatang. Pendetamu kabur. Muncul yang lewat. Sekarang begini aja. Tolong saudara tutupi malu aibnya pastor. Tunjukkan di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku yang bangkit. Silakan. Aku diam. Tidak akan ada itu binatang karena itu perkataanmu. Perkataanmu tidak ada tertulis di Alkitab. Berarti tidak ada Yesus mengaku aku yang disalib. Itu perkataanmu. Tidak ada Yesus mengaku aku yang bangkit. Ayo. Ayo. Saya minta dalil. Yesus mengaku disalib. Yesus. Aku minta dalil Yesus disalib, mengaku disalib. Mana, Bang? Mana? Tidak ada itu Tidak ada. Berarti fix. Udah fix deal kita bahwa yang disalib itu Yudas. Dah ya. Kau tuntut perkataanmu. Loh. Yesus yang harus mengejarkan dirinya. Siapa dirinya? Dia kayak disalib atau siapa yang disalib? Kau itu iblis. Tidak mungkin ada perkataanmu di Alkitab binatang. Berarti Yesus tidak mengaku dirinya disalib. Kau iblis. Kau tuntut perkataanmu di Alkitab. Berarti Yesus tidak mengaku kalau dia disalib. Tidak ada perkataanmu di Alkitab, longor. Bukan Yesus, perkataan Yesus ada nggak mengatakan aku disalib? Perkataanmu di Alkitab, longor. Perkataannya Yesus ada nggak mengaku kalau dia disalib? Tidak ada di Alkitab binatang. Jangan perkataan saya, perkataannya Yesus, Bang. Ada nggak? Apa tadi kau bilang? Bilang dulu. Ada nggak pengakuan Yesus di dalam Bible kalau dia mengaku aku Yesus yang disalib? Ada nggak? Sekarang tinggi. Baru kau ucapkan ini kan, kau tuntut di Alkitab, kan binatang kau. Loh. Kenapa kau tuntut omonganmu di Alkitab? Supaya kita buktikan bahwa yang disalib itu Yudas atau Yesus. Tanya dulu kau. Kau siapa? Siapa kau? Harus ada di Alkitab perkataanmu. Bukan perkataan saya, Bang, perkataan Yesus. Kau yang ngomong binatang. Kau tuntut di Alkitab. Saya kan menuntut ucapan Yesus yang mengatakan itu. Macam mana ucapannya?
Bahwa aku yang disalib, Yesus yang disalib maksudnya. Di mana Yesus mengaku aku disalib? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kau kan? Kau yang ngomong gitu kan? Yesus. Mana ada ngomongan Yesus gitu? Berarti nggak Kau yang ada. ngomong. Kau Berarti yang nggak ngomong. ada. Kau itu longor. Kau tuntut perkataan Pengakuan di Yesus. Alkitab, longor. Pengakuan Yesus kalau dia disalib ada nggak? Seperti apa pengakuannya? Coba bilang. Pengakuannya bahwa dia yang disalib. Pengakuannya seperti apa? Kau tuntut saya mengatakan pengakuannya, habis itu kau bilang nggak ada ucapanmu di Bible, itu gila. Kan kau yang ngomong kan? Kau yang ngomong kan? Pengakuan Yesus yang mengatakan kalau dirinya disalib itu tertulis di mana? Seperti apa? Seperti apa pengakuannya? Coba ngomong kau. Kalaupun aku contohkan, kau akan mengatakan ucapanmu Bukan nggak ada di contoh. Bible. Itu Ucapan kan seperti cara apa? Paulus, Coba bilang. itu cara Paulus, cara licik. Ucapan seperti apa, longor? Jangan bodoh kau. Kau tuntut di Alkitab ucapanmu. Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada imam-imam, lalu aku disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Itu di mana tertulis? Tidak akan mungkin, longor. Ngomonganmu itu binatang. Kan kau yang minta omonganku mengutip omongan Yesus, pemakan babi, Makanya tidak anak ada. lonte, Karena kau longor, kau tuntut anak omongan di Alkitab, babi, kan kau. anak babi. Karena kau anak babi, kau tidak tahu. Binatang, Babi, kau anjing. kau babi, Kau kau anjing, babi, kau bukan anjing. babi kau. Hai, Mas Solang, kamu akan demam tinggi selama 2 minggu. Setiap kau makan ingat Bang Suma. Kamu duduk ingat Bang Suma. Kamu baring ingat Bang Suma. Kamu tidur ingat Bang Suma. Bahkan kau tiduri binimu pun ingat Bang Suma. Sakit kau kan? Sakit. Kau diajak diskusi baik-baik, kau nggak mau. Kau nggak tahu kalau saya itu juga bisa seperti apa yang kau mau. Aku bicara baik-baiknya, bicara sopannya samamu kawan. Tapi kau ternyata nggak mau sembuh, tetap aja kau merendahkan orang. Yang dapatlah kau sikit aja. Bang Suma, Hai, halo. hello. Mulutmu itu biadab. Kok bisa? Biadab mulutmu. Kok bisa? Masa bilang Yesus babi? Kau anjing. Kapan aku bilang gitu? Apa baru kau sebut Yesus itu babi? Di mana saya bilang begitu? Di mana? Bukan begitu caramu. Saya nggak pernah bilang begitu, Tante. Kalau kau orang beriman bukan begitu caramu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Apa kau ngomong ke Bang Zin barusan? Saya bilang dia anak babi. Bukan, kau bilang Yesus babi. Oh, enggak dong. Bohong mulutmu. Jangan fitnah dong. Bagaimana jangan fitnah, saya nonton kau terus tiap malam. Tante Bukan begitu Lonte, caramu. jangan ngomong saling gitu, menghujat. Tante Jangan saling Lonte, jangan menghujat. gitu. Kasih arahan yang betul. Saling Tante Lonte menghargai. jangan menghina dan Tante Lonte nggak boleh ngomong Kau cerita ustad gitu pembohong. dong. Pembohong ustadmu hanya ingin flower. Tante, Hanya ingin lubangnya gift-gift. Tante udah berapa rudal yang masuk Tante? Kamu kira saya tidak nonton kau, pintar kau. Udah kau Lon. Aku bagi-bagi sikit ya, hujatan sikit-sikit aja. Karena kau datang sangat menghina saya dengan mengatakan Yesus itu nauzubillah min zalik. Saya orang paling memuliakan Yesus. Datang kau bersundal di sini. Kau ngomong seenak perutmu, jangan gitu. Fitnah aja terus kau. Kau pikir aku nggak bisa marah apa? Fitnah-fitnah aja terus. Yesus itu manusia yang aku muliakan. Ada itu kau tuduh saya bilang babi. Aneh kau. Saya bilang tadi dia yang selalu ngatain saya binatang. Senggol sedikit dong. Apa anak babi? Gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Pantekosta.
Ya, saya tidak perlu mau cerita banyak Bang Juma. Kita ini sesama-sesama orang beragama, tidak perlulah kita menjelekkan agama ini itu. Karena kita ini hidup di Indonesia, jangan ada jadi perpecahan. Jadi alangkah baiknya Bang Juma ini memberikan wacana ke agamanya Bang Juma. Jangan terus-terus membahas Alkitab. Itu yang lebih bagus Bang Juma. Jadi Bang Juma ini termasuk apologet yang terbaik Islam di Indonesia. Jangan konyol berbicara yang nggak membangun. Itu. Jadi kalau Bang Juma, kalau memang apologet terbaik di Indonesia, berikan wacana pencerahan untuk umatmu sendiri. Jangan terus-terus membahas Alkitab menurut Bang Juma. Gitu loh. Saya tadi udah ngajak pastor, Pak, tapi pastornya nggak bisa. Mana tahu abang bisa buka kamera, kita diskusi kan gitu. Pastor udah keok tadi, pastor keok. Begini tadi. Bang Juma, inilah negeri Indonesia ini. Kenapa Bang pula Juma, negeri yang disalahkan? apologet Indonesia ini bebas menjelek-menjelekan Injil. Apa pula yang kujelekkan, Papa? Saya tidak menjelekkan, Pak. Saya bicarakan sesuai dengan apa yang ada di Bible. Pada dasarnya begini, Bang Juma. Pada dasarnya Bang Juma begini, kalau kita memang paham tentang agama, ayolah agama kita yang kita tekuni. Kalau kita punya ilmu, umat kita lah yang kita bangun keimanannya. Jangan terus-menerus membahas Alkitab orang. Itu loh. Berhentikan dulu misi kristenisasi kalau gitu. Nggak perlu kita membahas misi-misi agama orang. Enak aja, enak situ berarti Bang Juma ini tidak punya loh. Dengar dulu Bang Juma, berarti Bang Juma ini bukan apologet yang terbaik. Memang bukan. Yang dimiliki orang Islam. Kalau memang bukan, yang terbaik, dengar dulu Bang Juma. Kalau apologet yang terbaik tidak seperti ini. Banyak ulama-ulama kiai-kiai yang saya ajuin jempol. Saya bukan kiai, saya bukan ulama. Gitu. Saya ini penginjil jalanan. Saya bukan ulama. Saya bukan kiai. Inilah letaknya kelemahannya Bang Juma nih. Kadang cerdas, tapi kadang nggak membangun kata-kata. Kadang saya bilang, tapi hentikan gerakan kristenisasi. Kalau mau menghentikan saya, gerakan kristenisasi jangan lagi dilakukan di negara ini. Begini Bang Juma. Berani nggak tanda tangan di atas kertas? Begini Bang Juma. Lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di Bible Anda. Berani nggak? Itu urusan mereka lah. Itu juga urusan saya. Itu urusan saya. Enak aja. Boleh Bang Juma, urusan Bang Juma sebagai apologet terbaik Muslim, tetapi pakailah apologet yang membangun. Iya, membangun dong. Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah adalah iblis. Tapi tadi Bang Juma datang mereka mengatakan yang mereka sembah Allah. Iya. Begini Bang Juma. Kalaupun orang Kristen menyembah manusia, ya urusan mereka lah itu. Kenapa kita harus mesti repot? Nggak repot, Pak. Cuman masalahnya orang Kristen ini melakukan pemurtadan di mana-mana dengan memakai nama Tuhan kami. Hentikan itu. Biarkan. Kalau begitu ya laporkan ke berwajib. Laporkan ke yang pihak berwajib. Kan gitu. Kenapa harus dilaporkan? Kalau sudah sadar kalian pencuri, ya berikan kembali kepada yang punya. Kalau kalian mengakui kalian ajaran kasih, kan begitu, Bang. Seperti tadi Bang Juma berdebat tadi, dua yang baru naik, sangat-sangat disayangkan punya ucapan Bang Juma ini. Nggak apa-apa. Apologet terbaik Muslim loh. Bilang di tadi Islam ibu-ibu itu, dibilang lonte di berapa Islam lubang. itu, illalladzina zalamu minhum. Tidak apa-apa, di Islam itu berilah balasan yang setimpal dengan apa yang orang lain berikan kepadamu. Begitu. Itu agama saya mengajarkan itu.
Agama di Indonesia ini hanya garis Muslim yang diajarkan kekerasan. Agama yang lain tidak ada seperti itu. Kata Agama siapa yang di Kristen sesungguhnya tidak itu mengajarkan kasih. kekerasan, Pak? Kekerasan. Saya Sejak lihat kapan? kekerasan. Sejak Coba kapan belajar Kristen dari- tidak mengajarkan kekerasan, Pak? Sejak kapan? Seperti tadi ibu-ibu Bang Juma bilang lonte. Udah berapa Lah, kali? saya dibilang fitnah, saya mengatakan Yesus babi, Pak. Apakah itu bukan Oke. sesuatu yang dahsyat? Kalau Enak memang aja. kalau memang Bang Juma orangnya orang pinter agama, dia mah aja nggak usah membalas. Oh, Belajar enggak dari boleh. Edis TV. Saya bukan Kristen yang munafik. Iya. Bukan Kristen saya, belajar Pak. dari Edis Nggak TV. boleh. Edis Ya, TV Anda itu lah. biarpun Anda dicaci yang maki. belajar. Anda Ya. yang belajar di sana, jangan ajarin saya. Saya bukan memang butuh budak. Saya bukan budak penjajah, Pak. Saya ini cucu pahlawan. Kalau ada penjajah datang, saya lawan. Tidak seperti kalian, penjajah datang kalian isap lubang pantatnya. Kalau saya enggak, saya Muslim, Pak. Penjajah datang, saya harus lawan. Kalau Anda jilat keteknya. Oh, kami tidak. Jadi orang Kristen itu Kasihilah penjajah. musuhmu. Musuh datang ingin menjajah, kalian jilat. Kami Jadi tidak. Pak. orang Kristen itu penjajah. Jadi yang menjajah Nusantara selama berabad-abad si orang mana, Pak? Islam. Yang menjajah orang Kristen. Dari mana sejarahnya orang Kristen? Itu kan orang Belanda. Apa agamanya, Pak? Jadi kamu kira orang Belanda itu orang Apa Kristen? agamanya, Orang Muslim Pak? banyak juga Apa orang Belanda. agamanya? Bapak, aku tanya dulu, penjajah itu agamanya apa? Aduh, Bang Juma ini apologi Aduh. terbaik. Banyak orang Islam tidak ada di Belanda. Itu. Aduh. Terus Kalian orang Jepang? itu mendapatkan warisan agama dari penjajah, Bapak. Itulah Edis TV, Itu. Edis TV ini Ya. pintar terlalu membahas. Terserah, tapi yang pintarnya. terserah. Makanya dia lari ke luar negeri, Pak, karena dia bagus. Oke. Sekarang Bang Juma saya tanya. Dengar dulu Bang Juma. Yang menjajah silakan. Indonesia sih orang Indonesia berapa negara? Portugis, Oke. Belanda, Oke. yang pasti semuanya 100% non-Islam. Hai. Orang Jepang itu Non-Islam. Jepang. Non-Islam. Inilah Bang Juma ini ya. Apa yang salah? Non-Islam kan Jepang itu? Makanya Bang Juma, kenapa kita ini terlalu pecah-pecah agama di Apa, Indonesia Pak? ini? Belanda Karena ya apa? ini Belanda, Portugis apa? Belanda Portugis apa? itu emang Bang Juma nggak kira di situ orang Islam nggak ada. Belanda itu banyak Islam. Oh, Jepang? banyak Islam. Jepang, Bang. Wah, pandai-pandaian. Masa penjajahan Belanda mana ada Islam, Bapak? Bang Juma, Bapak ini Bang bohong Juma. lagi, Aku bohong sangka Bang lagi. Juma ini orang pintar ya, pintar agama. Tapi kok, aduh, maaf lah, malam ini saya katakan Bang Juma sangat-sangat longor. EGP, yang penting saya nggak nyembah makhluk kuburan kayak Anda. Sakit kau kan? Sakit. Kamu akan ingat Bang Suma selama 2 minggu susah kau lupakan. Mandi ingat Bang Suma, tidur ingat Bang Suma, duduk berdiri baring ingat Bang Suma, bahkan tidur sama bini pun ingatnya Bang Suma. Kau datang baik-baik, kek. Kau jangan datang sok-sokan. Kau datang mau jadi sok pahlawan. Kau harus luruskan kekurangan pastor tadi. Jangan malah kosok nasihat. Kristen rupanya kau kan. Ya bantahlah itu kekurangan pastormu. Jangan pula kau menyala-nyalakan saya. Bantah, pastor saya tadi lagi demam. Dia kena asam urat. Dia kena kemudian lambung asam.
urat Selamat aham, malam, Bang. gitu. Sehingga dia tidak maksimal. Yang benar itu begini Bang Suma. Begitu. Lu datang ke sini. Selamat malam, Bang. Malam juga saudara Kristen, Katolik, Protestan, malam. Advent. Oh, saya Hindu, Bang. Silakan. Bagaimana perasaan Anda ketika Saya- orang Kristen masuk ke Bali memakai nama Sang Hyang Widi? Enak? Saya Hindu, Bang, tapi tinggal di rantau saya. Oh. Iya, Di iya. rantau saya sudah 50 tahun, Bang. Siap. Depan saya Muslim, kiri saya Kristen, samping saya Buddha. Wih, mantap sekali, Bah. Luar Abang pernah biasa. ke Dumoga? Kemana? Ke daerah Dumoga? Di mana itu? Di Sulawesi Utara, Bang, Manado. Oh, belum. Pernah dengar Abang di Dumoga Utara itu ada tempat ibadah yang mirip dengan Taman Mini Indonesia, Bang? Belum pernah. Disitulah, Bang, makanya saya amati dari Abang punya live ini dari awal sampai hari ini, kok debatnya cuma Muslim Kristen itu saya jadi heran, Bang. Ya, kalau Hindu juga sudah mulai nakal memakai nama Tuhan saya, siap-siap juga saya debat Anda. Oh, kalau Hindu, Siap-siap kalau- aja. kalau Bang, Iya. kalau Hindu itu sulit, Bang. Hindu itu, Bang, kalau berani meninggal dibakar boleh masuk Hindu, Bang. Itulah dia. Itu. Hindunya Ya, yang dibunuh itu kan, kita- yang dibakar. Bukan Tuhannya yang Ya. dibakar, bukan. Oh, jasadnya, Bang. Enggak, Tuhannya enggak yang Jasad dibakar. orangnya. Apa, Bang? Tuhannya yang dibakar, enggak. Yo, enggak lah, ngapain Tuhannya dibakar, Bang? Di sebelah Tuhannya yang dibunuh. Gimana dong? Saya no komen itu, Bang, no komen saya. Nasihat saya, jadi- Bang, kalau abang nggak mau agamanya didebat sama kami umat Islam, tetap pertahankan jati diri, harga diri, marwah dari agama saudara yang kami salut. Tidak menggunakan istilah-istilah yang digunakan mayoritas penduduk Indonesia. Nggak sama seperti mereka. Semua Tapi dipakai. realnya, tapi kalau realnya di tempat teman itu aman-aman saja, Bang. Gimana? Realnya di kenyataannya di lapangan di tempat kami ini aman-aman saja. Bahkan kami, anak kami juga ada yang sudah masuk Kristen, ada cucu kami yang sudah masuk Muslim. Iya, masih aman-aman saja. Tapi buktinya mereka menggunakan nama Tuhan kami, atribut agama kami. Apakah saudara sebagai Hindu rela ketika Tuhan Anda dipakai lalu tidak sesuai dengan konsep agama Anda digunakan di dalam kitab mereka? Anda rela? Oh, kalau Hindu beda konsepnya, Bang. Enggak, maksudnya kalau dalam Anda menyembah siapa? Kalau Hindu nyembah siapa? Namanya Sang Hyang Widi, Bang. Nah, kalau Sang Hyang Widi dipakai dalam kitab saudara dengan sebutan Sang Hyang Widi mengosongkan dirinya lalu tidak mempertahankan ketuhanannya, kemahakuasaannya, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, lalu dibunuh manusia, digantung di atas salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Anda terima enggak? Oh, ada lembaganya yang ngatur itu, Bang. Enggak, maksud saya Anda sendiri. Anda terima enggak Sang Hyang Widi turun ke bumi, ditampar, diludahin? Kalau saya sih karena Tuhan saya itu yang saya yakini Maha Sakti, saya enggak perlu bela lagi, Bang. Karena maksud saya, kalau Sang Hyang Widi dipakai namanya di dalam kitab mereka turun ke bumi, ditampar Sang Hyang Widi, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk di atas tiang salib, Anda rela? Sementara mereka tidak menyembah Sang Hyang Widi, tapi diambil istilah Sang Hyang Widi ini, mereka hina-hinakan di dalam kitab mereka. Anda rela kira-kira? Jujur. Bu, kalau saya sih enggak rela lah, Bang. Ya, sama lah Jujur itu ini. kami. Kenapa kami mendebat mereka?
karena mereka mengambil Oh, itu. nama Tuhan kami. Oh, itu alasannya ya, Bang? Oh iya iyalah bang, siapa sih mau Tuhannya dihina, cobalah. Nah, itulah makanya saya dari kemarin-kemarin itu penasaran. Makanya pingin naik saya gitu loh, pingin tanya. Kalau sekarang saya nggak mau naik-naik lagi, Bang, kalau sudah tahu begitu. Coba Anda baca di kitab mereka tuh. Bumi kosong, belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Wah, oh Tuhan kami digambarkan seperti hantu. Roh melayang-layang. Bang, di bawah ini kayaknya banyak ini karena kita nggak nyambung, jadi Iya. mohon izin pamit ya, Bang. Siap. Salam damai, Bang. Salam damai. Hati-hati agamanya Oke. diduplikat nanti sama mereka. Hati-hati aja. Mohon, Bang. Makasih, Bang. Oke, siap 86. Oke. Halo, selamat malam. Halo Pak Guru yang saya hormati, pahlawan tanpa jasa. Seru juga tadi debatnya ya sama pastor apa itu? Pastor dari Pastor. Katolik, Pastor Dede. Halo Bang Ulil. Oh, Pastor Dedi. Iya. Hormat. Hormat Bang. Silakan. Kayaknya bukan pastor Katolik itu, Pak. Katolik. Kalau Iya. pastor Katolik beda. Iya. Kayaknya apa gimana beliau itu pasti. Kalau Siap. pastor Katolik pasti dia punya akademis. Bisa. Jadi mungkin ada juga cuma ada masih banyak juga apa gereja-gereja yang tanpa sekolah bisa jadi pendeta. Gereja yang dinasti gitu kan. Aliran gereja Pentakosta itu dinasti itu. Tahu maksudnya kan, cuma dinasti. Bapaknya mati, bisa langsung anaknya mengganti walaupun nggak ada sekolah teologi yang ada. Jadi ini juga kami ini kami bahas, ini kami akan ke. Nah, jadi, tapi ya, namanya anak mereka sudah beda ADRT-nya, anggaran rumah tangga yang memperbolehkan mereka demikian. Kalau di aliran Protestan tidak boleh, harus pendeta itu dia ketemu. Aliran Pentakosta itu mati bapaknya yang pendeta, anaknya baru bertobat atau tak bertobat otomatis jadi gemas karena itu dinasti kerajaan. Seperti itu. Jadi kepemilikan itu adalah gembala sidangnya gitu. Jadi memang secara akademis kalau Pak Juma mau ngajak mereka disepintas iman, tidak ada ketemunya karena kan mereka bikin sendiri ya sama dengan tiktoker yang sekarang lagi naik daun kan. Sebentar lagi bikin pengajaran politeis, sinkretisme. Justru pengajaran tahu kita di mana gitu. Jadi ya makanya tadi saya dengar Bang Juma justru mengajarinya kan. Jadi kan gini, sebenarnya saya kasih apa lagi menurut yang saya pelajari kan Pak Juma tadi mengenai mungkin sudut pandang saya mungkin berbeda dengan Pak Juma mengenai penyaliban itu kan ada manuskripnya. Manuskripnya udah tahu kan, manuskrip itu tulisan aslinya tersimpan di Vatikan. Ada rasul yang menuliskannya kan, Matius, Markus, Lukas. Yang tiga ini kan menuliskan sama-sama. Jadi manuskripnya itu tulisan asli di saat ini. Itulah artinya bukti secara tertulis mengenai penyaliban dan bangkitan Yesus. Mengenai bukti-bukti sejarahnya ada. Pada saat itu kan pemerintahan Pontius Pilatus dari kerajaan Romawi, dia memerintah pada saat itu yang akhirnya mereka mengambil keputusan Yesus harus dihukum. Itulah bukti secara historikanya, sejarahnya ada di Pak Juma. Kalau saya mau ngasih masukan gitu kan, tapi kalau kita perang ayat, artinya banyak memang ayat-ayat mendukung, tetapi kan tidak ada manuskripnya sampai sekarang. Ada tulisannya, dituliskan secara oleh Matius, Markus, Lukas, ya kan. Yang tiga ini dibilang Injil sinoptik.
Nah, karena sama-sama memberitakan hal yang sama yang tiga orang ini, Matius, Markus, Lukas gitu. Nah, jadi kalau kita buka-buka ayat, memang ya panjang kan, dia ngasih bukti otentiknya, bukti tertulis dan bukti tentang sejarahnya, di mana pada saat pemerintahan Pontius Pilatus disitulah Yesus dihukum mati. Seperti itu Pak Juma. Oke. Terima kasih. Saya Pak dikasih Guru. masuk lah ini. Salam kenal juga Pak Makasih. Al ini, Pak Ulbanya ini. Tapi memang kalau nggak ada itu nggak berkembang ya. Kalau hanya bahas tentang akademis memang nggak tarik susu bingung gitu kan. Ini ngomong apa mereka ini gitu kan. Iya. Makasih ilmunya, makasih. Tapi kalau kami sebagai Muslim yang menyikapi hal ini, Bang, lagi-lagi pola yang dibangun oleh perjanjian Apa baru. saya juga kurang bersih nih Pak Juma. Signal saya. Selamat malam Pak Juma ya. Ya, baik. Bagus saja. Oke, Pak Guru, silakan. Malam. Malam. Halo, Bang. Siap. Silakan. Izinkan aku sapa penontonnya Bang Suma. Banyak kali penonton Bang Suma aku grogi gitu loh. Santai aja, Bang. Santai aja. Silakan. Penonton, selamat malam, sehat-sehat semua penonton yang udah typing Amin. nama aku di bawah penonton. Semoga sehat, dilimpahkan rezeki. Bang Suma, aku mau nanya kenapa orang-orang naik di roomnya Bang Suma baru naik langsung marah-marah gitu, Bang? Ya, itulah tadi saya sempat juga terpancing, abangku. Gitu naik, anak binatang. Waduh, adikku, aku mencoba untuk menghentikannya dengan memberikan oleh-oleh sedikit. Ada lagi yang lebih parah, ibu yang tadi, Bang. Dibilangnya aku mengatakan Yesus itu babi. Na'udzubillahi min zalik. Makanya saya marah, tidak boleh sebenarnya kayak gitu. Maksudnya boleh menghina saya dari unsur yang lain boleh, tapi jangan fitnah saya menghina Yesus dengan mengatakan Yesus itu seperti itu. Saya bikin YouTube tahun 2019, Abang. Pembukaan YouTube saya itu apa? I love Yesus. Setiap orang lihat YouTube saya, begitu masuk yang muncul pertama kali bukan saya, tapi I love Yesus dulu yang muncul. Tiba-tiba saya dituduh mengatakan Yesus anak babi. Wah, marahlah saya. Karena biar bagaimanapun saya sebagai Muslim beriman kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil, mukjizat membangkitkan orang mati, dan itu tertulis dalam Al-Quran. Terlepas teman saudara saya mengatakan namanya Yesus. Ya, tapi saya paham bahwa Isa itu dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Yunani Isos, dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa. Serumpunnya itu bahasa. Cuman pola pemberitaan yang berbeda. Kalau Isa kami dapat beritanya langsung dari langit melalui Nabi Muhammad. Kalau Isos atau Yesus itu diterima saudara kami Kristen dari pewarta-pewarta atau penulis-penulis atau rasul-rasul dalam pandangan Kristen. Makanya berbeda, karena satu bersumber dari langit, satunya dari informasi orang-orang yang mengumpulkan kesaksian-kesaksian orang. Begitu, abangku. Izin, Bang. Aku nanggapi typing di bawah tulis orangnya sopan, hatinya keras. Makasih kawanku yang sudah typing begitu, kawan, sehat-sehat selalu. Memang seperti itulah manusia, kadang-kadang Tuhan keraskan hatinya seperti Abu Tholib, seperti itu aja. Untuk yang tadi Bang Suma izin. Iya, Bang. Aku sangat kagum sama Bang Suma. Aku naik ke sini ya kadang ingin bertanya, ingin menimba ilmu Bang Suma, bukan mau berdebat. Apapun yang Bang Suma katakan itu sesuai data yang tertulis. Kalau ada yang ngatain Bang Suma gitu gini ya aku tidak terlalu pusing itu. Intinya aku siapapun Bang Suma, aku ketemu, aku harus sapa, aku harus bergandengan tangan, harus bertutur sapa yang baik sebagai seorang manusia.
Masya Kaitan Allah. dengan Bang Suma punya narasi-narasi menyakitkan, ya aku berpikir Bang Suma ini kalau tidak digigit tidak menggigit. Kalau aku, kalau Bang Suma digigit lebih galak Bang Suma menggigit. Kalau aku perhatikan, makanya aku lebih senang. Aku lebih senang melihat Bang Suma loh, begitu cerdasnya menguasai segala macam. Ya, dari kitab saya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, aku salut sama Bang Suma. Jadi Makasih, apapun Mas. yang Bang Suma mau lakukan, ya lakukan aja. Nggak usah pusing orang mau protes apa, tapi aku salut sama Bang Suma, Bang. Itu aja, Bang. Aku Iya. selalu, aku berharap Bang Suma selalu sehat, selalu lakukan Amin. apa yang menjadi tugas Bang Suma. Itu aja sih kalau aku. Bang Suma begitu, Bang Suma begini, ya aku bukan punya kapasitas itu. Seperti apa Bang Suma, aku harus dekati, cari ilmunya saja. Gitu Bang kalau aku. Masya Allah, rendah hati ya abang ini, luar biasa. Lanjut Bang, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Aku tidak gini ya, sehat juga Pak Ulis waras, asyadu. Aku jawab dulu asyadu. Penonton, untuk mengucapkan asyadu bukan hal yang mudah ya penonton. Tidak sembarang kata asyadu itu diucapkan kalau tidak diberikan hidayah, tidak diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat pindah ke Kristen kalau dia tidak dituntun oleh roh, kalau menurut Kristen. Tidak ada seorang pun yang dapat pindah ke Islam kalau dia tidak diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasrah aja deh, gitu penonton. Gitu aja Bang Suma kalau dari saya. Oke, makasih ya Bang, makasih. Aku pernah bertanya gini Bang Suma, ya, sudah 2 orang aku bertanya, apakah seseorang yang dilahirkan dari sel telur dan sel sperma bisa nggak disamakan dengan seseorang yang dilahirkan dari perkataan atau firmannya Allah dan ruhnya, itu bisa disetarakan atau enggak gitu. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ketika abang ini bertanya terkait dengan hal tersebut, kebetulan di dalam Al-Quran ini Allah telah menjawab di dalam surah Ali Imran ayat 59. Di situ Allah mengatakan gini, semisal penciptaan Adam alaihissalam, perumpamaan dari Nabi Isa bagi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi semisal penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu, Allah menciptakan keduanya min turab, dari tanah. Nah, sedikit saya ingin menambahkan gini. Kenapa Allah memberikan legitimasi dan pembelaan terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu kuciptakan? Pertama, alasannya Allah mengingatkan kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan di dalam hal agamamu. Jangan kau katakan tentang Allah sesuatu yang tidak hak, yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya Isa, anak laki-lakinya Maryam, itu adalah ciptaanku yang berasal dari kalimatku. Maksudnya, kenapa Allah mengatakan kalimatuhu, yang berasal dari ucapan kalimatnya? Kalimat itu adalah perkataannya. Karena tuduhan orang-orang terhadap ibunya, bahwa ibunya itu hamil akibat berzina, maka Allah membela, tidak, Maryam itu tidak berzina. Maryam itu hamil disebabkan karena instruksi, firman, perkataan, kalimah yang datang langsung dari aku ke dia, dihantarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang datang kepada Maryam untuk memberitakan kabar tentang lahirnya manusia bernama Isa, yang bukan dari seorang laki-laki, melainkan langsung instruksiku, sebagaimana instruksiku langsung kepada matahari, jadilah terang.
maka jadi terang. Jadilah hamil, maka Maria hamil tanpa disetubuhi, tanpa kemudian berzina. Itulah ayat itu datang. Semisal penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Jadi kalau sahabat saya mengatakan, apakah sama? Sama, nggak ada bedanya. Satu dicipta tanpa ayah, ada yang dicipta ayah dengan ayah ibu, ada juga yang dicipta ada ayah tak ada ibu, ada yang dicipta tanpa ayah dan tak ada ibu. Itulah kemahakuasaan Allah, Maha Pencipta. Yang namanya Maha Pencipta, Maha menciptakan, Maha berkarya, Maha mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan pola apapun yang Dia adakan hanya dengan berkata jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ingin menjadikan sesuatu, cukup berkata jadi maka jadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka segala sesuatunya ada. Jadi tidak ada hal selain pembuktian bahwa Allah Maha Kuasa terhadap Bani Israel dengan diciptakannya manusia di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah, tapi lagi-lagi bukannya membuat mereka beriman, malah membuat mereka semakin ingkar kepada Tuhan. Utusannya malah diupayakan untuk dibunuh karena dianggap sebagai penghalang misi politik ekonomi mereka pada saat itu. Demikian abang, silakan. Oke bang, oke, aku ndak kapasitas untuk menanggapi bang Suma bang, aku hanya bertanya aja. Satu pertanyaan lagi bang, satu pertanyaan lagi. Al-Maidah 48 itu mengatakan bahwa Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab selanjutnya. Itu merujuk kepada Taurat, Zabur dan Injil ya? Iya, betul. Benar sekali. Di situ kata membenarkan ya. Aku bertanya bang, kenapa di An-Nisa 157 itu Isa tidak disalib, mereka tidak menyalibkannya dan tidak membunuhnya, tetapi di dalam kitab Lukas 24 ayat 7 itu Isa mengaku bahwa anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah kontradiksi. Itu saya harus percaya yang mana itu bang Suma? Baik saudara saya. Jadi yang pertama, kita berbicara mengenai cakupan-cakupan dari kitab yang kita imani. Ketika cakupan Al-Quran memiliki poin sesuai dengan yang kita bahas, yang abang saya pertanyakan. Yang pertama, Al-Quran itu berita gaib yang didatangkan dari langit kepada seorang yang buta huruf, yang tidak bisa bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Yunani. Beliau hanya bisa kemudian membaca Arab, sedangkan kitab bahasa Arab, Injil bahasa Arab atau Bible bahasa Arab itu nanti dituliskan di abad ke-9, Al-Muqaddas, Alkitab Al-Muqaddas. Artinya bahwa sekonyong-konyong berita itu datang, yang diberitakan kepadanya bahwa wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang mereka bunuh, mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu poin yang pertama. Ketika Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran juga mengatakan kitab sebelumnya itu diantaranya sudah mengalami kontradiksi, kontroversi. Di mana diterangkan? Al-Quran surah Al-Baqarah salah satunya, ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Abang kebetulan membaca Lukas. Kitab Lukas kalau kita baca bab 1 nomor 1 dan sampai nomor 3, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Tuh, ketahuan bahwa itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya melakukan penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi lalu disusun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan walakin syubbiha lahu, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Rangkaian yang kedua adalah Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kalau kita tuntut ini,
Dalam rupa siapa? Yang jelas bukan rupa Yesus. Berarti jelas Al-Quran mengatakan walakin syubbiha lahum, dalam rupa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 yang abang saya bawa ini, di ayat terakhir mengatakan mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Alhamdulillah, Kisah Para Rasul 25 nomor 19 jelas tertulis di situ, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Mereka berselisih paham. Nah, pendekatan ilmiah, kalau kita bedah di meja akademik, kita mengambil kisi-kisi yang kita urai tentang Al-Quran dan Bible. Kami mencoba untuk mengurai Lukas 22. Lukas 22, di sana imam kepala mahkamah agama bertanya kepada orang yang ditangkap, yang dikatakan Yesus. Apa kata imam kepala kepada yang dikatakan Yesus ditangkap ini di sidang? Apakah engkau Yesus, Mesias anak Elohim? Penggambaran sebagai orang yang punya intelektual dalam mengolah data, pasti akan muncul pemahaman bahwa yang bertanya ini tidak ngerti, yang bertanya ini ragu kalau yang di sidang ini Yesus atau bukan. Karena masih bertanya, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Apa kata oknum yang ditangkap? Walaupun aku menjawab kalian, ini di Lukas 22 nomor 68, 69, 70. Meskipun aku menjawab kalian, kalian tidak akan percaya. Saya catat di situ, kalian tidak akan percaya. Meskipun saya menjawab, berkata, kalian tidak akan menjawab. Walaupun saya bertanya, kalian tidak akan menjawab. Data 69, oknum yang di sidang ini berkata apa? Mulai sekarang, Yesus Kristus telah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Subhanallah. Berarti yang di sidang ini mengakui Yesus yang kalian cari itu mulai sekarang sudah ada di atas. Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Makanya ketika ditanya, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Jawab orang tersebut, apa gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Nah, kira-kira apa jawaban oknum ini yang tidak akan dipercaya oleh imam kepala mahkamah agama dan Pilatus? Apakah dia akan mengatakan, ya, aku memang Mesias? Nah, kalau dia mengatakan aku memang Mesias, sedangkan dia tidak mengaku aku adalah Mesias aja, mereka percaya kalau itu Mesias. Sedangkan dia tidak mengatakan aku Mesias, mereka berusaha untuk membunuhnya karena mereka yakin itu adalah Mesias. Berarti yang akan dikatakan oknum itu, namun tidak dikatakan karena tidak akan percaya, yaitu ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Harusnya dia menjawab, bukan, aku adalah Yudas Iskariot. Itulah kalimat yang disembunyikan oleh orang ini yang tidak yang dia tidak katakan, sebab meskipun dia katakan bahwa aku adalah Yudas, tidak akan mungkin percaya, sebab mereka sudah melakukan upaya, usaha, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menggiring orang ini untuk dibunuh. Masa kita berusaha membunuh, mengeluarkan biaya, begitu kita sidang dia mengaku Yudas, kita percaya? Nggak mungkin. Tetap salibkan siapapun dia, terlanjur kita udah tangkap. Makanya ketika dalam persidangan, yang manakah yang akan kalian aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Mesias Kristus? Apa katanya? Bebaskan Yesus Barabas, bunuh, salibkan Yesus Kristus. Yesus Barabas penjahat nasionalis aja disuruh bebaskan, apalagi kalau dia cuma mengaku aku Yudas loh, aku bukan Yesus loh, aku Yudas. Tidak akan lolos, tetap aja akan disalib. Itulah sebabnya dia mengatakan, apakah engkau Mesias? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Makanya tadi, mohon maaf nih abangku, pastor kita tadi saya minta pertanggungjawabannya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku aku yang disalib, aku juga yang keluar dari kubur, aku yang bangkit. Itu nggak ada.
Yesus hanya mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan membunuh dia, dan setelah mereka membunuhnya dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia, bukan aku. Dia, bukan aku. Nah, inilah kenapa Al-Quran mengatakan walakin syubbihalahum, diserupakan. Memang dianggap Yesus, memang mutlak dianggap Yesus, tapi hanya diserupakan. Dan masih banyak data uraian Al-Quran yang berkesinambungan dengan tema itu. Karena saya percaya Yesus bang. Meskipun saudara orang-orang Kristen mengatakan saya penghujat, saya percaya Yesus. Apatah lagi ketika dia berkata dalam Lukas 24:4, apa kata beliau yang mulia? Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku akan pergi meninggalkan dunia sesuai yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur yang tertulis tentang Yesus itu semuanya penyelamatan kepada Mesias, kepada orang benar, kepada orang yang dikasihi, kepada orang yang dimuliakan Tuhan. Artinya tidak ada data kemudian Yesus itu dibunuh, nggak ada alasannya. Orang Kristen saudara saya kalau dosanya mau ditebus, dosanya mau diampuni, datang ke gereja, duduk di sana, minta kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, aku mohon ampun, tolong ampuni dosaku. Tuhan kita akan mengampuni dosa itu. Tidak ada itu Tuhan menebus dosa dengan tumbal manusia, nggak ada. Dosa apa yang kita lakukan begitu besar di hadapan Tuhan yang Tuhan tidak bisa ampuni? Semuanya bisa diampuni. Nah, makanya mohon maaf nih, teman saya Kristen pernah ngotot mengatakan Yesus yang harus mati nebus dosa. Saya tanya, sekarang kalau Anda berzina hari ini, bagaimana cara Anda melakukan penebusan dosa Anda? Apa jawabnya? Bertobat. Ya sudah, sama doang. Sama doang, berarti percuma Yesus mati, ternyata ujung-ujungnya bertobat. Makanya Yesus mengatakan bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terhadap penyaliban ini yang kemudian Al-Quran menjawabnya wa iyaduna illa syaitan marida. Tapi ini materi berat abangku, saya tidak ingin membahasnya dengan abang. Silakan. Oke bang, makasih. Aku kasih tertawa dulu penonton di bawah bang. Boleh. Di sini sebagai penanya saja bang, karena bang Ustadz Tata itu sudah kasih julukan saya Ulis bertanya sampai metong saja. Jadi Ulis BSM bertanya sampai metong. Itu kan aku kasih tertawa saja. Aku bertanya tentang surat Maryam 33 dulu bang. Aku sedikit mendapat kesulitan berpikir di situ ya, karena di situ dikatakan begini ya, damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku mati, wafat, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Aku sudah bertanya tentang beberapa apologet Kristen ya, tapi aku belum mendapat jawaban yang menurut aku begitu praktis yang membuat aku bisa menerima itu, karena ini 3 kalimat yang sama. Damai sejahtera dilimpahkan bagiku pada hari aku lahir, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya bertanya di sini, mereka mengatakan itu belum bangkit, itu yang akan datang baru bangkit, belum mati, nanti yang akan datang baru mati, nanti diturun lagi baru mati baru dibangkit. Tapi saya lihat analisa kata ini 3 kalimat yang sama bang. Pada hari aku lahir berarti sudah lahir. Ini menurut pemahaman saya bang. Kalau saya salah abang luruskan bang ya. Pada hari aku lahir berarti aku sudah lahir. Pada hari aku wafat berarti aku sudah wafat. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali berarti aku sudah bangkit hidup kembali. Itu menurut pemahaman saya karena 3 kalimatnya bersamaan. Tetapi pada saat saya bertanya kepada teman-teman saya yang Islam, mereka mengatakan sudah lahir tapi nanti turun lagi baru mati dan bangkit. Apakah benar seperti itu bang Zuma? Baik. Jadi kalau kita melihat Al-Quran surah Maryam, ada apa ungkapan itu muncul? Apa yang melatar belakangi? Jadi kita harus melihat asbabul nuzul yang melatar belakangi ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Maryam,
kamu ini keturunan orang baik-baik. Kau ini adalah keturunan saudara daripada Harun, Nabi Harun. Kenapa sampai kamu berzina? Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Kamu itu ibumu orang benar, bapakmu orang benar. Kenapa kamu melakukan satu kemungkaran yang dibenci Allah, yaitu berzina? Apa katanya ketika ditanya begitu? Maryam kemudian mengatakan kepada mereka, fa'asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, katanya. Jadi ketika Maryam mengatakan, kamu jangan tanya aku, kalau kamu mau tahu pastinya kenapa aku hamil, kenapa aku melahirkan seorang anak, tanyakan aja kepada anakku. Nabi Isa masih dalam ayunan tuh, masih dalam buayan. Maka mereka bertanya, bagaimana mungkin kami berbicara kepada seorang anak bayi? Jadi keistimewaan Nabi dalam Islam, Nabi Isa yang mulia, itu bicara dari bayi. Bicara dari bayi. Terus ini ditertawakan tadinya dengan Sufyatul ketika saya membahas ini dengan dia. Dia pertanyakan materi ini juga. Tertawa. Hah? Anak bayi bicara? Saya balik nanya, apakah Yesus Tuhanmu itu dari sejak bayi sudah Tuhan atau nanti dewasa? Jawabnya, sejak dia belum ke bumi, dia sudah Tuhan. Berarti pada saat dia bayi udah bisa bicara nggak Tuhanmu? Akhirnya dia KO di situ. Kalau Nabi saja bisa bicara, masa Tuhan yang Maha Kuasa pencipta segala bahasa nggak bisa bicara saat bayi? Malu dia langsung keluar dari komal. Jadi Nabi Isa pada saat bayi berkata kepada mereka, ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Aku ini diberikan ketetapan oleh Tuhanmu. Dan saya ini ada waja'alani nabiyan, dan saya ini adalah nabi yang diutus untuk kalian. Ini bayi yang berbicara. Lalu Nabi Isa meneruskan, waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian infak, sedekah, zakat selama aku hidup. Lalu dia mengatakan wa barra biwalidati, dan aku kemudian berbakti kepada ibuku, dan ibuku tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan wassalamu, semoga kesejahteraan, keselamatan alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga dilimpahkan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sekarang apakah itu ada hubungannya dengan salib? Gak ada, Bang. Tidak ada hubungannya dengan salib. Tidak berbicara mengenai penyaliban sedikit pun. Itu hanya berbicara tentang fase di mana manusia hidup. Pertama, kita dilahirkan. Kedua, kita dimatikan oleh Allah. Ketiga, kita dibangkitkan. Itu dialami oleh seluruh makhluk, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa. Tetapi karena saudara saya itu sudah datang dengan konsep bangkit dari kematian, sehingga ayat ini seakan-akan mendukung tentang penyaliban. Bukan. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Secara logika sederhana, kita mundur di ayat 15. Di situ Nabi Yahya juga dikatakan doa yang sama. Ketika Nabi Yahya di data 15 itu, Nabi Isa di data 33 itu dikatakan bangkit disalib. Lalu bagaimana dengan Yahya? Di ayat 15, wassalamu alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Sama bunyinya. Itu berbicara tentang Nabi Yahya, diberkati pada saat dia dilahirkan, diberkati pada saat dia diwafatkan, diberkati pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah Nabi Yahya juga disalib sama seperti Yesus bangkit dari kematian? Kan tidak. Berarti ayat ini sekali lagi, supaya saudara-saudara kami Kristen memahami, tidak ada sedikit pun
apapun hubungannya dengan penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan untuk mengunci pemahaman saudara kami Kristen bahwa itu adalah hubungannya dengan penyaliban, kita baca Ali Imran ayat 55, kita baca An-Nisa ayat 157, bahwa ketika terjadi tragedi penyaliban, Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa tidak mengalami maut, melainkan dia diangkat langsung. Sesungguhnya aku telah mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku, wahai Nabi Isa, dan membersihkan dirimu dari orang-orang kufur, orang-orang ingkar. Jadi tidak ada hubungannya abangku, nggak ada hubungannya antara surah Maryam ayat 33 dengan penyaliban yang terjadi yang diimani oleh saudara kami Kristen. Seperti itu abang, silakan. Oke bang, makasih bang, makasih. Aku tidak punya kapasitas untuk membantah Bang Suma karena aku tahu Bang Suma ilmunya tinggi sekali. Aku biasa aja bang. Penanya aja bang. Aku tertarik Bang Suma sudah ambil di situ ya, Ali Imran 55. Aku ingin bertanya tentang Ali Imran 55 itu. Iya. Itu yang dimaksud dengan orang-orang pengikut Isa unggul daripada orang kafir itu. Pengikut Isa itu merujuk kepada siapa, dan orang kafirnya itu merujuk kepada siapa bang? Baik, jadi gini abangku, pola ketika Nabi Isa alaihi salam datang di tengah-tengah kaumnya, di situ Nabi Isa bertanya kepada mereka, man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menolongku, untuk membantuku, untuk menolong agama Allah? Artinya menolong firman yang telah aku sampaikan kepada orang-orang. Siapa di antaranya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu menolong agama Allah, menyampaikan apa yang engkau ajarkan, kami. Nah, yang dimaksud di sana adalah mereka, kaum Ansar yang telah melakukan, yang menolong Nabi Isa alaihi salam dari orang-orang yang membencinya. Kita lihat bang, di dalam, sekali lagi kita lihat ketika Al-Quran mengatakan tentang Injil, kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam, kita lihat catatan yang muncul, yang dihasilkan oleh hasil penyelidikan akan peristiwa Yesus. Terjadi keadaan yang dijelaskan Al-Quran, kita lihat di TKP berdasar Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kalau kita lihat di situ begini, banyak orang yang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi banyak orang datang melihat Maria, saudara dari Lazarus. Lalu orang-orang yang melawat Maria ini, saudara Lazarus ini, itu mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka percaya. Begitu melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, mereka takjub kepada Yesus. Banyak orang yang melihat dan percaya kepada Yesus. Akan tetapi ada seorang yang datang kepada orang Farisi dan mengatakan tentang apa yang mereka lakukan. Lalu orang Farisi melakukan apa? Memanggil mahkamah agama, imam kepala, kemudian mereka rapat. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Sebab kalau kita membiarkan Yesus melakukan banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Man ansari ilallah, akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu seorang imam kepala di antara mereka tampil dan berkata, kalian tidak insaf dan tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat dan berkata bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa, untuk mereka, dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka data 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa poin yang ingin saya sampaikan di sana, Bang? Poin yang ingin saya sampaikan di sana adalah, yang pertama, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus inilah yang disebut orang yang diunggulkan, yang diangkat melebihi yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang ingin menghentikan misi Yesus. Siapa mereka? Imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menghentikan Yesus. Yesus harus mati tahun ini juga,
demi untuk bangsa kita tidak diambil, dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang ingin membunuh Yesus inilah yang melahirkan adanya penyaliban. Artinya orang-orang yang tidak percaya Yesuslah yang melakukan penyaliban. Makanya di Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, mereka bersepakat membunuh Yesus dengan melakukan tipu muslihat, dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan Pilatus berkata di dalam Matius 27 nomor 18 dikatakan begini, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat, bukan karena Yesaya 53, bukan karena dosa waris, tapi karena dengki. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Lalu Yesus menyingkir dari mereka ke Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama murid-muridnya sehingga dia tidak tampil lagi di tengah-tengah mereka. Yesus pergi menghindar karena mau dibunuh. Nah, jadi yang diunggulkan di sana adalah mereka yang datang kepada Yesus, bersembunyi bersama Yesus, menolong Yesus pada semua keadaan. Sedangkan orang-orang kafir yang dimaksud adalah mereka yang berupaya menyalib, membunuh Yesus. Apesnya abangku, mohon maaf, apesnya